perilaku yang gak wajar gitu. Dia itu mengaku dia HIV. Ya ampun, undangan udah dibikin gini. Kenapa nggak dari dulu ngomong gitu? Ex aku di depan, pasangannya di belakang, mereka pelukan terus ciuman. Aku ya, wow. Wah, Adik Tecem yang udah ngasih warning kayaknya orang ini jangan deh kayak gitu, masa cowok kembali dan lain sebagainya. Dari sahabat Tecem atau apa dari komunitas itu, apakah ada yang kayak udah ngasih tahu gitu atau gimana? kalau untuk komunitas yang Islami itu, yang pertama, kan aku udah 2 komunitas. Yang pertama itu enggak sih, karena kita segeng gitu, dan justru mereka yang ceng-cengin gitu, yang jodoh-jodohin. Kayak dia baik kok, gini lah. Tapi itu apa ya, dia tuh looks-nya itu dia kaya gitu, dia punya segalanya, dia punya ini. Jadi kayak udahlah, Cema kayak bakal bahagia sama dia, intinya mah kayak gitu. Tapi yang di komunitas kedua itu baru ada sesuatu yang kayak dikasih tahu waktu ada satu malam di rumah salah satu temen aku. Kan kita segeng juga sama si X juga, cuma X ini tuh gimana ya ceritanya, pokoknya X ini tuh jarang ngumpul juga sama kita secara langsung. Jadi aku yang memang aktif sih, aku selalu aktif di komunitas. Dan aku tuh kayak di sidang gitu sama teman-teman aku ini, kamu yakin sama dia, Cem? Kamu yakin dia tuh kayak gini loh? Jadi nunjukin kayak perilaku yang gak wajar gitu, yang gak wajar bagi apa ya, di dunia Islami, di dunia komunitas itu gitu. Kayak misalkan dia sering apa ya, sering mehe-mehe ke cowok, terus juga Gimana? dia lagi Sering apa? deket banget mehe-mehe gitu. Kayak apa ya, laki-laki masa sih mehe-mehe gitu, dalam arti kayak manja-manja gitu. Oke, paham. Tapi apa, aku yang nggak nyaksiin gitu, jadi mereka sebagai saksi dan mau ngasih tahu ke aku gitu, kamu yakin, Cem, gini. Ya udah, di situ aku kayak hopeless gitu, kayak udahlah terserah, kalau misalnya memang bukan jodoh aku ya udah gitu. Jadi itu gara-gara itu jadi kayak aku mundur, teman lain masuk nge-fight aku. Pas tahu itu si X juga masuk lagi, ya udah akhirnya aku milih si X gitu kronologisnya. Oke. Bucinnya berapa lama tuh Teh dengan si X? Bucinnya berapa lama? Apa ya, 6 bulan apa hampir setahun kayaknya. Oh, Hampir cukup setahun. Iya, cukup lama sih. cukup Biasanya karena kalau cukup bucin, lama. bucin tuh biasanya beberapa waktu kemudian sadar gitu ya. Iya, sadar Biasanya. aku setelah nikah. Iya. Menurut Allah pasti mengizinkan sesuatu terjadi, ada suatu hal yang baik Wah, di balik itu ya pasti. iya Oke. betul banget. Untuk Teh Jam sendiri selain di komunitas itu sebelumnya apakah ada komunitas lain atau Kalau pas ketemu X atau jauh sebelum ketemu X? jauh sebelumnya? Oh itu, aku adalah mantan K-popers. Mau dibahas di sini juga? Boleh. Sama soalnya. Iya. Sama Uh, banget. Berapa lama oh Teh jadi iya. K-popers? Long short story, aku suka di Agustus 2007. Hmm. Itu zamannya Super Junior, Miracle, You dan lain sebagainya. Terus aku suka gara-gara adik aku sih yang kedua, kan dia yang menyebarkan virus-virus yang baik itu. Virus baik, vitamin C. Vitamin C, Gitu. melihat ya maksudnya. Iya, vitamin C ya. Oke, Iya. Emang paham. Teh Devi apa ininya? Apa? Uh, bukan ya, bias atau benderanya apa benderanya? Sawal sih, tetap suka shiny ya. Syawal. Tapi Jadi, kalau oh saat ya. ini udah jarang. Tapi masih mengaku diri sebagai apa? K-popers. Gimana ya? Bingung jawabnya sih, soalnya kalau mereka update kadang-kadang tuh pasti suka lihat-lihat kayak gitu. Kalau Teja mungkin udah bener-bener enggak ya sekarang ya? Kalau untuk maksudnya mengaku diri sebagai K-popers enggak, mengaku diri sebagai apa ya, penggemar akut atau sampai beli barang-barang itu enggak, udah enggak lagi. Tapi kalau untuk masih ngikutin, masih dalam arti kayak yang lama-lama lah, yang old juga aku masih tak pengen tahu gitu. Oke. Mereka belum nikah gitu loh. Iya sih, bener. Nggak pernah ada kabar dating atau something gitu dari mereka juga ya. Iya itu dia. Oke. Terus tadi Teteh Jam bilang kalau
sebelum di Bandung. Jadi sebelum di Bandung tinggal di mana Teh? Di Cirebon, dari lahir terus sampai SMA di Cirebon. Oke. Ketika di Bandung itu sendirian atau bersama dengan orang tua juga ikut sekalian? Step by step sih. Jadi aku di Bandung udah punya rumah. Jadi kalau waktu di Cirebon, kalau liburan pasti ke rumah ini gitu kan. Kayak yang sekarang aku tinggalin. Waktu itu kan papa aku memang dinasnya di Bandung. Jadi memang bolak-balik Bandung Cirebon terus. Nah, jadi kita punya rumah di sini. Dan memang salah satu dream aku itu adalah tinggal di Bandung. Tinggal di Bandung dan punya banyak teman di Bandung. Itu dream aku, mimpi aku. Dan alhamdulillah terwujud. Terus kuliah juga di Bandung. Ya udah, akhirnya aku tinggal di rumah ini sama papa, sama tante aku pada waktu itu. Cuma sering berjalannya waktu, adik aku kan dari dari SMP ke SMA, terus SMA ke kuliah, semuanya pindah ke Bandung, gitu. Jadi akhirnya mama juga pindah ke Bandung. Oke, jadi sebelumnya nggak langsung bareng-bareng sekeluarga gitu ya? Enggak, step by step semua. Gitu. Kenapa tadi bilang impiannya di Bandung? Kenapa pilih Bandung di antara? Enggak tahu, mungkin karena Cirebon panas. Oh, emang panas ya? Karena udah panas, ya gitulah, pokoknya sering kipas angin dan aku tuh nggak kuat kalau panas. Iya. Oke. Dan Bandung cuacanya mendukung. Oke, kan dari perjalanan K-pop, kemudian akhirnya masuk ke komunitas Islami tadi ya, kemudian kenal sama si X gitu ya. Terus kemudian tadi kan ada satu orang yang juga fight atau berjuang untuk Kak Cema ibaratnya gitu ya. Selain alasan udah suka sama si X ini, apa yang bikin mantep? Oke, lebih baik si X aja deh, kayak gitu. Yang pertama, karena aku ngerasa kayak prosesnya cepet banget. Maksudnya kan dia minta nikahnya itu di akhir 2019, di Desember. Aku inget banget itu. Cuma ya qadarullah, saat keluarganya datang ke rumah, terus ketemu sama keluarga aku, kesepakatannya memang cuma untuk kenalan aja, dua keluarga itu di rumah aku. Cuma qadarullahnya ada saudaranya dia yang memang bekerja di KUA, itu lagi OTW lah, lagi jalan di deket rumah aku gitu. Karena aku rumahnya di Acamanik, nah dia tuh lagi di sekitar situ lah, di Acamanik gitu. Langsung disuruh ke rumah aku gitu kan, sekalian berkunjung. Ya udah di situ ngomongin tanggal lah, ngomongin syarat lah, ini karena dia KUA. Di situ aku ngerasa kayak maksudnya kan si X itu mintanya Desember ya, cuma kayak dipercepat, dipermudah. Ya urusannya tuh kayak aku nggak perlu capek-capek ngurusin ini itulah. Maksudnya tetap dokumen yang berkas aku memang aku yang urus, harus ke Cirebon dulu kan dan sebagainya, karena KTP aku KTP Cirebon. Tapi ya kayak urusan untuk berkas pernikahan, karena aku kan pengen nikahnya di Bandung ya, jadi ya udah diurus sama si omnya ini. Jadi kayak wah, kok mudah banget. Aku ngerasa kayak wah, ini kayak jodohku deh, gitu lah. Kayak happy. Oke. Nah, pada saat persiapan itu kan bisa disebut persiapan sebelum menikah ya Teh. Apa sholat istiqoroh dan sebagainya itu petunjuknya gimana? Kan pasti ada. Nah iya, aku tuh ya itu, aku mungkin nanti untuk ending ya pesannya jangan menuntut Allah dalam istiqoroh, dalam arti aku pada waktu itu ingat banget mintanya itu kayak kalau misalkan memang X adalah jodohku, tolong mudahkanlah, tolong ginilah gitu kan. Tapi kalau misalkan bukan, tolong bantu aku untuk berubah. Sama sih doanya kayak gitu. Cuma lebih kepada ya Allah, kok X kok gini, jadi curhatnya tuh nama gitu. Nyebutnya nama dia. Terus kayak misalkan pulang kantor juga ngeliat ada pesawat lewat, kayak ya Allah aku pengen sama X naik pesawat ke luar negeri gitu. Kayak semuanya dihubungkan dengan X itu ya? X. Sebut nama X itu sebenarnya salah banget kan. Justru kalau kayak gitu kayak nuntut Allah dan istighfar gitu. Kayak kita tuh merasa lebih tahu skenario hidup kita tuh kayak gimana. Padahal kita kan punya Allah. Jadi ya di situ kesalahan aku sih sebenarnya. Makanya Allah tuh sebenarnya maha baik banget. Ngasih apa yang kita pinta. Dikasih. Cuma ya itu, dengan dikasihnya itu, siapa tahu itu bakal jadi pembelajaran bagi kita kan, termasuk aku. Gitu. Jadi bisa disebut ketika sholat istiqoroh memaksakan gitu ya? Iya, makanya kayak banyak. Jadi maksudnya sejak video yang di podcast sebelah itu
naik pada awal kan 2019, itu banyak banget yang nge-DM gimana kak gini. Aku selalu bilang pokoknya istikharah tapi jangan sebut nama dia gitu, tapi lebih kepada minta yang terbaik. Kalau misalkan dia bukan yang baik, tolong jauhkan. Dan itu benar-benar apa namanya, kita dikasih keikhlasan sama Allah kayak gitu. Nah pas malam videonya naik lagi, sekarang kan naik lagi, ya aku juga banyak juga yang nge-DM, ya aku selalu ngasih sarannya kayak gitu, jangan sampai nyesel. Kalau pokoknya soal istikharahnya harus benar-benar netral gitu, nggak ada apa ya, Kecondongan. keterpautan, kecondongan banget gitu. Berarti posisi hati harus benar-benar lepas dan pasrah gitu ya Teh ya? Iya, benar-benar. Ya, dia mah jangan sebut namanya, jangan sebut, kayak minta laki-laki yang baik gitu aja. Kalau Tata ingat, sholat istiqorohnya waktu itu berapa kali Teh Tata lakuin? Iya, lupa sih aku. Cuma aku selalu istilah itu kayak belang bentong gitu. Kayak ya udah hari ini istikharah, besok enggak, itulah kayak gitu, kayak malas-malasan gitu. Memang salah di akunya di awal. Nggak bisa disebut salah juga sih Teh, kan kita nggak ada yang berharap dapat ujian hidup seperti ini. Kita kan pengennya happy, semuanya lancar kayak gitu. Namun ya gimana ya, kepada Allah balik lagi, ada pelajaran yang harus kita ambil dari kejadian gitu kan ya. Iya, betul banget. Terus tadi setelah Tata istikharah kan biasanya ada petunjuk berupa kayak kecondongan hati atau mungkin fakta-fakta seperti itu. Nah dari X sendiri, apakah Teteh merasa ini sebenarnya ada petunjuk nih, tapi kenapa diabaikan gitu? Merasa gitu nggak? Iya, merasa banget kayak malam sebelum dia datang aja tuh kita tuh berantem hebat. Jadi dia tuh kayak nyalahin aku nggak ngerti dia posisinya yang apa namanya selesainya gitu. Jadi kayak coba obrolin, terus nanti aku kasih saran dong, otomatis aku kasih saran, tapi dia tuh kayak denial terus. Jadi kayak aku jadi nggak cocok gini, maksudnya kayak dia banyak kecekcokan yang di luar dugaan lah. Tapi itu kayak ya udahlah, nanti aku iniin dia, maklumin dia kayak gini. Terus juga kayak tiba-tiba dia pada pengakuan. Jadi terus juga ada yang dia tuh tiba-tiba pengakuan kalau dia itu mengaku dia HIV, dia terjangkit HIV. Terus aku tanya kan, aku nggak bego-bego banget soal HIV ya. HIV kan biasanya kalau bukan karena sering jajan di luar, ya LGBT ya, intinya begitu. Tapi dia bilang kayak dia tuh pernah nolong anak kecil yang jatuh dari sepeda terus berdarah dan tangannya itu nempel ke darahnya gitu kan. Kayak wah, sosoknya pahlawan banget nih, hero banget sekali nih, bantuin adik kecil. Ya, terus udah gitu sampai berdarah. Terus jadi dari situ dia terkena HIV dan dia tuh nangis nelfon ke aku pagi-pagi, aku inget banget. Terus aku bingung kan, kenapa lagi gitu, kenapa lagi sih, kemarin udah berantem sekarang kan ya. Terus dia tuh ngaku kalau dia tuh positif HIV gini. Tapi itu aku mikirnya mungkin karena udah proses 60% pernikahan ya, udah mau pernikahan. Jadi kayak aku tuh tapi mikirnya langsung ya udah diobatin aja sih gitu kan. Terus aku langsung nyari tahu lah cara ngobatin HIV kayak gimana gitu kan, harus minum ARV tepat waktu, terus ke rumah sakit yang di Jakarta, apa sih rumah sakitnya, Karoles apa aku lupa. Terus udah gitu nanti aku dampingin lah, kalau misalkan emang harus minum obat jam 10 pagi, ya berarti dari situ jam 10 pagi besok sampai akhir hidupnya gitu kan. Aku dampingin lah, gini kita berusaha semaksimal mungkin nyari uangnya buat pengobatan. Pokoknya udah kayak aku tuh ngasih solusi yang menurutku solutif ya. Tapi dia lagi-lagi kayak, kamu mau sama aku yang kayak gini. Ya udah sih gitu loh. Kayak hey, masalah itu nggak ada solusinya. Maksudnya masalah itu selalu ada solusinya. Kenapa kamu jadi makin ribet gitu kan? Aku waktu itu mikirnya gitu. Cuma ya dia dalam keadaan tertekan kayak gitu, terlihat tertekan. Jadi kayak aku tuh kasihan, kompromi. Terus akunya juga yang jadinya akhirnya stres sendiri. Terus itu satu. Terus kayak ada tiba-tiba lagi dia memutuskan untuk mundur dari pernikahan. Katanya alasannya dia tuh punya mental illness lah, gini. Dan lagi-lagi kayak ya ampun, undangan udah dibikin gini, kenapa nggak dari dulu ngomong gitu. Tapi ya pada akhirnya situ aku nangis dan mamaku jadi kayak marah, kesel kan, kenapa sih ini X gitu kan, kok bisa
begini ngomongnya apa seenak banget minta mundur gini. Terus ya udah, tapi pada setelahnya happy lagi, dianya ini lagi mengayomi lagi gitu. Jadi kayak itu tuh semacam pokoknya setelah dia mengakui dia pengen sama aku sebagai istri, ya dia apa namanya terlalu banyak neko-nekonya gitu, dalam arti neko-neko yang aneh gitu, yang buat aku kayak harus sabar, tahunya setelah nikah semua puas. Bisa disebut menguji mental sekali ya. Iya, menguji mental, dan justru di situ kalau apa namanya setelah aku bener-bener dingin, udah maafkan, udah tenang kan dari sakit hati kemarin, aku kayak mikir lagi, itu tuh sebenarnya tuh petunjuk dari Allah, Cem. Lu kok kayak tetap maju aja sih. Cuma justru ketika kalau misalnya aku nggak maju, mungkin aku nggak akan kayak gini sekarang. Kayak gitu. Oke. Jadi gak sekuat saat ini gitu ya. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Soalnya kalau misalkan orang yang, gak semua orang ya, udah ditunjukin apa namanya tadi, si X-nya, Teteh kan bilang kalau HIV dan sebagainya. Entah itu fakta atau enggak, biasanya udah denger kata HIV, itu kan udah ngeri banget. Oke, mendingan udah kayak gitu ya. Tapi di sini Teteh dengan santainya menawarkan solusi, terus masih bisa kalem. Padahal itu kan sebuah penyakit yang susah, bisa disebut susah kan sembuhnya kayak gitu, dan beresiko tinggi sekali. Dan tertular gitu. Betul. Nah, pada saat itu orang tua Teteh juga tahu beberapa alasan-alasan yang disebutkan si X untuk apa namanya mungkin membatalkan pernikahan. Yang yang HIV itu nggak aku ceritain, bodohnya aku tuh nggak aku ceritain. Jadi aku benar-benar kayak nge-fight sendiri. Jadi kayak terkesan menjaga aibnya dia gitu. Padahal itu justru sesuatu yang, maksudnya kita menikah bukan hanya kita dengan dia kan, tapi menikahi dua keluarga besar kan. Jadi untuk teman-teman yang mau menikah, ketika ada sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dikompromi lagi, misalkan dihadapkan oleh calon pasanganmu yang HIV misalkan kayak gitu, ya obrolin ke orang tua gitu. Atau kalau memang kalian memang udah punya akal sehat, langsung dikasih akal sehat yang logik gitu, udah mending udahan. Ya terlalu beresiko ya. Terlalu beresiko. Cuma pada waktu memang aku orangnya berdasarkan fakta dan data. Jadi selama aku nggak melihat nggak melihat sesuatu yang fakta kayak dia ber-HIV, mana buktinya gitu. Sampai sekarang pun aku sama sekali nggak melihat bukti dia tes kertasnya atau tanda dia positif atau apapun. Jadi kayak aku nggak percaya. Maksudnya dia hanya sekedar omongan doang gitu. Even kalau misalkan benar, ya semoga dia sehat-sehat aja. Ya sih, soal omongan kan doa kan ya. Jadi bahaya banget kalau misalkan ngomong untuk diri sendiri apalagi ya. Iya, bukannya itu ngeri banget. Sebelum dengan X ini, sebelumnya mohon maaf, apakah Teh Cem udah pernah punya pacar atau gimana gitu? Belum. Justru aku gara-gara si X ini aku putus sama pacar aku sebelumnya. Jadi sebelum ketemu sama si X udah punya pacar gitu? Juga gitu. Jadi CLBK gitulah. CLBK dari kuliah S1 terus ketemu lagi, akhirnya deket lagi di S2 gitu. Cuma ya karena si X ini yang selalu ada di kehidupan aku, sama-sama di Bandung juga, jadi kayak aku milih X gitu. Oh gitu. Jadi yang sebelumnya itu dari Cirebon gitu Teh? Iya, dari Cirebon. Okay. Putusnya karena apa itu waktu itu Teh ngomongnya? Karena udah suka sama orang lain atau? Aku kan dulu orangnya suka nge-tweet ya, tweet gitu di Twitter. Nah jadi memang pada posisi itu kayak kita CLBK terus deket lagi, dan ada satu momen kayak dia tuh nggak ngerti aku, kita udah kenal lama tapi dia nggak kenal aku gitu intinya, makanya gitu. Pada akhirnya aku curhat di Twitter, dan pada waktu itu Twitter aku dulu banget itu teman-teman SMA juga. Jadi ada salah satu temennya yang kepo aku, nge-capture kirim ke dia, terus pada akhirnya dia ya udah kita udahan aja, karena dia tahu kalau aku tuh punya perasaan lain ke laki-laki lain, yaitu X gitu. Oh gitu, bisa disebut merasa terhianati secara perasaan gitu bukan sih? Iya, tapi secara nggak langsung karena dia baca di Twitter. Gitu. Lucu sih kalau ngebayangin itu tuh.
Usia berapa teh waktu itu putus dengan mantan sebelumnya? 22, 23 berarti. Oh, udah dua Ya, tiga. 22, 23. Aku jadi penasaran nih, tipe ideal Teh Cemal sendiri kayak gimana sih? Apakah kayak Super Junior atau seperti apa? Kalau tipe ideal ya, pengennya sih kayak Rasulullah. Amin ya Allah, setidaknya ada yang mendekati Amin ya. ya Allah. Amin, kayak kita tuh bercanda gitu, partner, terus apa ya, sepupu. Tapi ya kalau urusan agama serius gitu. Jadi nggak main-main, dan dia tahu kalau Allah tuh maha melihat. Terus juga aku lebih suka laki-laki yang transparan, jujur, amanah, kaku, kayak gitu. Itu yang sekarang atau dengan dulu berbeda? Beda. Kalau dulu kayak ya itu, jodoh adalah cerminan hidupku. Kalau dulu seperti apa Kayak Teh? gitu. Kalau dulu. Kalau dulu kayak gitu, jadi lebih ke yang nyaman, bikin aku nyaman, yang bikin yang apa namanya, yang obrolan kita nyambung, kayak gitu-gitu. Cuma kalau sekarang kayak harus apa ya, lebih transparan, jadi nggak usah ada yang disembunyikan, terus lebih apa ya, ya kalau bisa sih memang sudah punya penghasilan sendiri, karena capek banget kalau dia belum punya penghasilan sendiri tuh, gitu. Mohon maaf kalau sebelumnya dulu sama ex-nya Teteh posisi udah kerja atau belum? Udah punya pekerjaan atau belum sih ex dulu ketika menikah? Waktu itu dia baru kerja sebagai karyawan baru gitu, terus setelah nikah resign karena dia merasa nggak nyaman katanya, dan memang bukan apa ya, bukan basicnya dia gitu. Jadi ya dari situ dia nggak punya kerjaan, dan aku yang bekerja, akhirnya ya gitulah. Aku yang inilah. Oh berarti di sisi lain Gitu. bisa disebut Teh Cema yang menafkahi gitu, bisa disebut gitu. Iya, pokoknya yang kayak aku siapin makanan, aku pengen ini, misalkan aku pengen beli make up nih, ya kan laki-laki kan biasanya ngasih uang jajan buat istrinya ya. Tapi ini kayak ya udah aku lagi gitu. Bahkan juga waktu itu kan 2 bulan pernikahan itu kita tinggal di apartemen. Terus ya aku yang bayar gitu. Jadi ya waktu itu banyak banget komprominya lah demi rumah tangganya tetap selamat, kayak gitu. Oh jadi dulu prioritasnya adalah jangan sampai berpisah atau rumah tangga ini harus utuh gitu ya? Iya. Nggak peduli gimana perasaan Teh Cema sendiri kan itu wow luar biasa, dimana kan seorang istri kan menjadikan suami sebagai kayak tempat buat cerita atau berkeluh kesah gitu-gitu. Nah di dalam hal ini posisi kan Teh Cema sendiri yang menanggung semuanya kan pada saat itu kan. Iya, itu sih yang predictable dari aku, dan nggak tahu juga rezekinya ada aja buat aku sendiri itu. Luar biasa banget, sumpah. Hampir speechless aku, nggak tahu. Aku juga nggak, kadang kalau nge-flashback kayak mikir, lo kok kuat banget ya Cem, kayak gitu loh. Iya, emang Allah luar biasa banget ya memberi kekuatan ke seseorang itu kayak nggak bisa diduga. Itu kalau misalnya kita mikir kan, kok bisa sih gitu, aku bisa kuat segini gitu kan. Tapi faktanya Teh Cema sekarang ketika cerita ini bisa ketawa-ketawa dan nggak galau-galau lagi gitu kan. Padahal kan dulu pasti pernah ada di posisi dimana ini sangat-sangat bikin down gitu kan Teh dulu. Banget. Bahkan aku sampai melukai diri aku sendiri, kayak aku jedorin kepalaku ke lemari, inget banget tuh itu, jedorin pas dia apa namanya, pokoknya aku nanya kan, apa fungsi pernikahan, apa fungsi aku kalau kamu kayak gini terus gitu kan. Setelah tahu dia seperti itu, tapi dia tuh jawabannya tuh kayak ngeyel gitu, yang nggak masuk di akal. Aku sampai saat ini masih nyimpen voice note-nya, udah pokoknya. Terus kayak what, kenapa sih nih orang diajak ngomong tapi kayak gak ngasih solusi gitu. Jadi aku kayak pusing sendiri, stres sendiri. Ya udah, apa namanya, sesuatu yang apa ya, nggak logis dia ucapin, kayak dia tuh punya inilah, dia tuh pengen inilah, itulah, itu tuh kayak sesuatu yang bisa diselesaikan bareng-bareng, diobrolin. Terus juga apa sih, pokoknya sesuatu yang bisa mudah sebenarnya untuk diselesaikan gitu. Tapi
dianya tuh kayak ngeyel gitu, yang pada akhirnya aku stres, aku kayak mikir sendiri, kok aku yang salah ya, kok aku kayak udah ngasih ini kok solusi yang benar gitu gini, tapi kayak aduh lagi-lagi nggak pernah masuk di pemikiran dia, akhirnya ya udah aku jedor-jedornya kepala kayak capek banget. Terus juga pas aku sakit, kan aku sempet kayak sakit mah gitu, GERD apa ya, nggak GERD sih tapi lebih kepada sakit perut aku itu kan, sakit mah. Terus aku bilang, aku memang orangnya bukan ke dokter ya, untuk pengobatan aku nggak ke dokter, aku lebih ke apa namanya herbal kayak gitu, dan maksudnya berdiam diri di rumah aja tidur. Dan dia tuh kayak ngerti aku gitu loh, maksudnya disuruh ke dokter aku nggak mau gitu kan. Terus dia malah pas orang tuanya nyuruh aku untuk dokter, orang tuanya nyuruh dia untuk supaya aku ke dokter, terus dia tuh kayak nyalain aku, dia nggak mau kok, ya udah sih biarin aja gitu kan. Justru kan maksudnya sikap suami yang bener kan ngajakin lagi secara baik-baik gitu kan, nggak yang kayak ayo ke dokter kayak gitu loh, enggak, jadi kayak ayo yuk ke dokter, ntar diinin loh, ntar nggak diinin apa kayak anak kecil lah si istri, maksudnya aku pada waktu itu. Tapi aku nggak digituin, jadi kayak stres sendiri, ya aku jedor-jedorin kepala aja udah, itu kayak ya Allah. Ada aku pernah di masa itu yang Ketika proses teteh, mohon maaf, tidurin kepala ke tembok atau apa itu, apa orang tua tahu, mantan suami tahu, atau teteh sendirian di situ atau gimana? waktu itu di rumah mertua sih, udah tinggal di rumah mertua karena kan dia perlu dibina lagi ya, masih perlu dibina sebagai seorang laki-laki dan seorang suami. Orang tua aku nggak tahu, cuma orang tuanya doang, sama dia yang cuma ngeliatin doang, apaan sih kamu kayak gitu loh, ya aneh lah pokoknya. Wah. Kalau laki-laki yang benar ya, kalau laki-laki yang benar, kalau laki-laki yang tulus mencintai kan pasti jangan kayak gitu, maafin aku ya, maafin gitu kan. Dan wanita kan kalau makin dikerasin makin sakit ya, namanya juga tulang rusuk gitu. Jadi ya itu pelajaran banget sih buat semua orang. Kalau laki-laki akan jadi suami. Iya benar-benar. Terus proses teteh sendiri tahu ternyata suami suka sama jenis itu gimana ceritanya? Ini sih apa sih, berarti jauh sebelum aku ngejedorin kepala ya. Jadi pernikahan tuh kan 5 Februari. Dan apa namanya, selama sebulan ya biasa aja. Aku juga nggak dikasih nafkah batin lah, intinya kayak gitu. Terus aku ingat banget tanggal 9 Maret aku baru tahu kalau dia itu penyuka sesama jenis saat aku kan ini WFH. Aku WFH. Waktu itu belum ada WFH sih, lebih pada aku mobile lah, kerjanya mobile, aku bilangnya ke kantor gitu. Aku kerja di apartemen aja. Terus nah, aku kan tipikal orang yang kalau di laptop tuh penuh, merah semua gitu si drive-nya, aku bakal pindahin ke hard disk. Nah, aku punya hard disk 2, hard disk 1 aku penuh juga, dan hard disk 1 aku lagi pernah si X bawah selama setahun, jadi selalu X bawah gitu kan. Memang size-nya nggak sebesar punya aku, cuma aku kan kayak aduh butuh banget nih, aku harus, karena kan aku kerjanya di ini ya, di digital ya, di apa namanya, pervideoan waktu itu sampai sekarang. Itu punya video yang raw banget, yang gede gitu kan, itu tuh memakan kapasitas. Jadi aku akhirnya kalau nggak salah sih dia tuh, aku tuh mikirnya waktu itu kalau nggak salah dia tuh nyimpen harddisk di lemari. Ya udah aku kan cari-cari di lemari, ada tuh si harddisk kan. Dah alhamdulillah kan akhirnya bisa selamat si kapasitas drive aku, HDD aku. Aku yang akhirnya aku masuk buka, karena aku orangnya kepo ya waktu soalnya dia setelah nikah tuh makin tertutup gitu, kayak ada sesuatu yang nggak boleh buka HP, pokoknya privasi dia tuh nggak, jangan diganggu. Sedangkan aku semakin digituin semakin kayak apa sih yang disembunyiin gitu kan. Sedangkan kita ada suami istri, udah sakean lah istilahnya mah gitu. Kalaupun mau tahu sesuatu yang apa namanya nggak boleh dilihat ya kenapa gitu kan. Akhirnya aku buka si hard disk, aku sambil pindahin, aku kepo lah ada file-filenya dia, file-filenya. Pas taunya jebret ada folder judulnya rahasia, caplok rahasia gitu kan, bodohnya dia nulis kayak begitu. Iya benar-benar. Dan aku yang apa namanya insecure, yang kayak butuh transparansi dari suami, pada ya udah buka aja, apa sih gitu kan, apa foto mantannya gitu kan, aku tahu sih siapa yang dia sukain dulu gitu kan, apa yang ngejar gitu. Cuma ya udah dia udah jadi suami gue gitu kan. Pas gue buka jebret, wah
semua kebuka di situ, video, foto, screenshot, chattingan, terus pokoknya gila. Bagaimana Yang bikin perasaan? perasaan aku langsung nangis di situ, kayak tiba-tiba kesurupan gitu loh. Aku nggak pernah kesurupan sih, cuma kayak lihat di tiba-tiba kayak dingin, berdiri kayak ini apa gitu kan. Aku buka kan videonya, ya ampun, itu ya Allah, itu video yang paling pertama kali, maksudnya kan ya kita K-popers ya, cowok sama cowok skinship itu udah normal ya bagi mereka ya. Kan itu di Korea ya, jadi kayak gitu. Pas aku di kehidupan nyata, ciuman, ex aku di depan, pasangannya di belakang, mereka pelukan terus ciuman. Aku ya, wow, itu nggak satu dua, itu banyak. Terus foto-foto yang tidak layak lah di situ semua. Terus juga ada screenshot kayak pasangannya itu bilang apa namanya, kita udahan, intinya kita udahan ya, aku berharap kamu punya pasangan yang bisa mengubah kamu, dia mah kayak gitu. Terus juga aku juga ngeliat kayak itu nangis, dia tuh foto selfie terus nangis pakai emoticon nangis gitu. Terus dia bilang, mas mas ade cemburu sama istri mas cerain istri mas dong, dia kayak gitu. Jadi kayak nyuruh pasangannya untuk cerai gitu. Itu kayak itu tahun berapa kak? Apanya? Screenshotan percakapannya itu Sebelum tahun 2019 sih. Jadi ada yang terbaru itu, yang terbaru itu dengan pasangan yang aku lihat videonya itu. Dan itu tuh masih satu inner komunitas sama aku ternyata dia. Gila makanya itu. Dan itu kayak fake banget sih mereka, palsu banget gitu loh. Manipulasi banget. Jago gitu mereka untuk memanipulasi. Jadi dari situ kayak, wah ini mah waktu itu kan kayak ini masa lalunya, terus kayak aku tahu tapi apa namanya, maksudnya kebuka semua gitu loh, kenapa dia menyembunyikan ini kebuka semua, dan runut gitu loh si apa kan, foto kan ada date modified, date created gitu kan. Itu runut gitu, jadi aku flashback langsung kayak, oh iya dia kan pernah kayak begini karena ini, ternyata dia putus sama pasangannya, terus dia pernah maksa video callan kita ke tempat wisata yang susah sinyal, tapi dia maksa video callan sama si pasangannya itu. Ternyata itu karena mereka udah saling berhubungan gitu ya, kayak gitu. Itu semua udah kejawab semuanya lah di situ. Ya itu. Terus akhirnya kan memang pada saat itu aku sama dia lagi berantem tuh. Dia pulang malam banget. Aku nangis tuh. Maksudnya aku acting untuk tenang tapi nggak bisa. Akhirnya aku nangis pegang tangannya. Terus langsung, aku udah tahu semuanya. Tahu apa? Dia bilang, aku udah tahu semuanya tentang kamu sama si itu, kan aku sebutkan namanya. Dia langsung kayak marah gitu, kayak malah nyalahin aku, kamu kenapa sih ungkit-ungkit lagi gitu. Ya maksudnya kalau memang masa lalu secara logik ya, secara psikis juga, mungkin aku bukan orang psikologis tapi mungkin Teh Devi bisa ininya, kalau orang yang udah masa lalu, ya udah sih itu kan masa lalu, nggak usah dibahas, aku belum ngapusin, nggak sempet gitu kan, tolong bantu aku untuk berubah, atau enggak apa sih, kayak gak usah bahas lagi, ntar kita hapus bareng-bareng ya, kayak gitu loh. Tapi dia tuh enggak, dia tuh marahin aku, nyalahin aku, terus kayak aku ngungkit masa lalunya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak bisaan gitu loh dia manipulasinya sama dia. Malah jadi kayak seolah-olah dia korban gitu ya. Ya seolah dia korban, dan dari situ kayak, boleh nggak sih aku loncat aja dari kamar ke bawah, kan tuh lantai 12 ya. Jadi kayaknya kalau aku loncat ini deh, apa sih namanya, tenang deh hidup gue. Tapi dalam hati kayak nggak boleh, itu sama aja kayak kamu masuk neraka dengan mudah, berarti kamu kalah dengan fakta yang kamu temuin gitu. Ya udah akhirnya aku dengerin dia aja lah itu. Cuma ya itu kenapa bisa sampai akhirnya divorce, karena dia masih melakukan masih masuk di dunia penyimpangan itu selama menikah, dan banyak banget kebohongan, justru juga maksudnya juga sesuatu yang kayak perhutang aja, dia tuh nggak bayar ke teman-temannya gitu, jadi aku yang bayar, teman-temannya susah ngekontak dia, akhirnya kontak ke aku, kan aku memang maksudnya ya karena aku nggak salah, jadi aku nggak mau menyembunyikan identitasku dimanapun gitu, Instagram, Twitter aku tetap aktif gitu,
Cuma itu, jadi karena si X tuh susah dihubungin, jadi kontaknya ke aku dan naginya ke aku. Dan dari situ semua tahu gitu, maksudnya kayak ternyata dia bukan hanya LGBT tapi juga membohongi orang, manipulasi, playing victim, lebih tepatnya kayak mitomaniak sih kalau bisa aku judge ya. Tapi ya sekarang mah bola amat, terserah kehidupan dia kayak gimana. Itu teh. Dia buka salah satu aplikasi gay dan kayak itu kayak ya ampun dia ngasih ternyata sampai aku menyamar sebagai gay di aplikasi itu kayak gitu loh. Ini kan salah ya. Iya. Pas besoknya udah nangis lagi gitulah, pokoknya kayak proses penerimaannya tuh cukup pahit waktu itu karena aku nggak bisa bersaing dengan laki-laki dong kalau penyebab perceraiannya itu. Oke teman-teman At Life, subscribe dan juga like, share channel At Life yang selanjutnya akan berbagi kisah inspirasi lainnya buat kamu yang spesial dan berharga. Oke?